Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah OPTD SD Tampang, yang sama-sama kita hormati Ibu-ibu Dewan Guru OPTD SD Tampang. Baiklah, acara kegiatan diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman hari ini Selasa tanggal 20 Agustus tahun 2024 segera kita buka bersama-sama, yaitu guru kita, calon guru penggerak Ibu Norita Susanti SPD SD. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah OPTD SD Negeri Tampang, acara yang keempat yaitu acara ini, dan kelima doa serta penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama panjatkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acara kita berjalan sesuai dengan harapan kita, sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Ibu Yuliana SPD. Pada Ibu Yuliana dipersilahkan, hadirin persilahkan berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah OPTD SD Tampang. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru PTD SDN Tambang. Pertama-tama marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, hidayah dan inayahnya pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kegiatan CGP atau calon guru penggerak dalam hal untuk menumbuhkan atau menanamkan disiplin positif di sekolah ini. Selamat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga, kerabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang ulun hormati, dalam kesempatan ini ulun berterima kasih kepada ibu-ibu CGP yang ada di sekolah ini, terutama bagi yang sudah akan lulus. Kenapa demikian? Karena kegiatan CGP ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam rangka memajukan kualitas pendidikan di UPTD SDN Tambang ini. Nah, dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Ibu Norita Susanti selaku CGP adalah dengan judul budaya positif. Nah, kalau kami melihat dari mendengar tentang kegiatan CGP ini, yaitu tentang disiplin positif di sekolah, itu ada beberapa hal yang mempunyai nilai positif. Yang pertama, membuat kegiatan pengimbasan materi untuk rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah ini. Bisa juga rekan sejawat yang ada di luar sekolah. Kemudian yang kedua, dapat bermanfaat bagi orang lain, terutama rekan kerja juga, dalam mendidik anak-anak didik di sekolahnya masing-masing. Nah, strategi ini bisa dilakukan untuk mewujudkan menjadi budaya positif yang baik itu di lingkungan kelasnya Bapak dan guru-guru, juga di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua yang kami dengar itu adalah adanya kebutuhan dasar manusia. Kemudian ada juga yang dinamakan di sini keyakinan kelas. Nah, semua ini nanti akan dijelaskan oleh Ibu Norita Susanti sebagai CGP. Nah, kami mendengar bahwa CGP ini selain meningkatkan kualitas dari pendidik Bapak dan Ibu guru, juga akan ada embel-embel, yaitu bisa meningkatkan kinerja dan harapan untuk menjadi calon kepala sekolah. Kenapa demikian? Karena dengan adanya CGP ini, salah satu syarat untuk menjadi kepala sekolah itu adalah memiliki sertifikat guru penggerak. Nah, sertifikat guru penggerak ini didapatkan tidak mudah, tetapi melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh calon guru penggerak ini selama kurang lebih 6 bulan. Nah, peruntukan dari kegiatan-kegiatan ini akan mendidik CGP untuk memahami apa-apa yang dilakukan selaku kepala sekolah nanti. Ilmunya luar biasa di dalam kegiatan CGP ini. Bahkan kami sendiri pada waktu tes kepala sekolah tidak sedemikian rupa, sampai-sampai kalau tidak mengikuti perkembangan ilmu yang adanya sekarang, media sosial dan
digital dan sebagainya, kami semua akan ketinggalan. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mendukung adanya guru bergerak ini. Kalau bisa, tidak hanya Ibu Nurita Susanti, tetapi ibu-ibu yang lain juga tergerak untuk mengikuti. Karena apa? Selama ada kesempatan, maka kita manfaatkan baik-baik. Setelah kita lihat sekarang ini, hampir semua sekolah berlomba-lomba untuk menjadi CGP, tetapi tidak semuanya diterima bergiliran. Nah, itu berdasarkan apa kami juga tidak tahu, mungkin dari kemampuan masing-masing pribadi. Oleh karena itu, dengan adanya CGP itu memang sekolahan itu akan terganggu dari adanya kegiatan ini. Tetapi itu justru akan menambah nilai positif bagi sekolah itu. Nilai positifnya apa? Dengan adanya guru penggerak ini, otomatis ilmu-ilmu yang didapatkan oleh guru penggerak ini bisa ditularkan ke teman sejawat. Jadi tidak hanya CGP saja, tetapi teman sejawat pun bisa memanfaatkan, bisa menanyakan atau berkolaborasi dengan CGP, sehingga semua murid bisa terlayani dengan baik. Karena kalau ulun perhatikan yang namanya disiplin positif ini, kita membuat kesepakatan, ya kan? Kesepakatan yang lebih baik, apa yang dilakukan untuk kemajuan kelas dan sekolah. Yang antara lain, sementara ini di sekolah kita kan banyak kejadian-kejadian yang tidak diinginkan. Itu karena mungkin kurangnya pelaksanaan atau ilmu tentang disiplin positif. Jadi nanti anak-anak kita bawa membuat kesepakatan kayak apa baiknya kita belajar di sekolah ini sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, supaya itu bagaimana? Maka kalau sudah adanya disiplin positif ini, maka murid nanti akan memilah dan memilih apa yang dilakukan yang pas dan yang tidak. Kalau apa yang dilakukan murid itu menyimpang, maka selaku guru kita tidak perlu memberikan hukuman, tetapi kita hanya mengingatkan bahwa apa yang dilakukan itu belum tentu benar, sehingga murid akan mengubah sendiri. Nah, selain itu banyak yang dibahas nanti dalam budaya positif ini. Nah, untuk detailnya nanti Ibu Nurita Susanti akan menjelaskan bagaimana pelaksanaan tentang budaya positif ini. Dan mudah-mudahan kami selaku Kepala Sekolah PTD SDN Tampang dan Bapak Ibu Dewan Guru di sini bisa mendukung kegiatan Ibu ini. Dan mudah-mudahan kedepannya PTD SDN Tampang dengan adanya beberapa guru penggerak ini menjadi lebih maju lagi dan sesuai apa yang kita harapkan. Amin. Demikian yang bisa ulun sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan terus semangat maju untuk guru penggerak. Dan ulun akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dihormati, demikian tadi sambutan dari Ibu Muriani selaku Kepala Sekolah OPTD SDN Tampang Kabupaten Pahang Kabupaten Tanah Datar. Mudah-mudahan yang beliau sampaikan tadi dapat kita ambil kesimpulan dan dapat kita terapkan dalam dunia pendidikan kita, khususnya di sekolah kita SDN Tampang. Kita masuk di acara berikutnya, itu acara inti penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman oleh Ibu Nurita Susanti SPD selaku calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2024.
Bu Santi, waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah PTD SD Negeri Tampang, yang saya hormati Ibu-Ibu Dewan Guru PTD SD Negeri Tampang. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan siang ini kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk bisa membersamai saya dalam menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman pada budaya positif, yang mana kegiatan ini yang harus saya lakukan dalam pendidikan calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024. Tak lupa pula sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada sahabat kerabat beliau dari dulu, sekarang hingga yaumil akhir nanti. Baiklah ibu-ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja pemaparan dari saya tentang budaya positif. Pada pendahuluan, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya, sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Pada konsep inti, budaya positif terbagi menjadi 8. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Nah, itulah yang kami pelajari pada pendidikan calon guru penggerak. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di situ ada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, yaitu yang beriman dan bertakwa dan sampai bernalar kritis. Di sini terdapat miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi itu adalah bedanya pemahaman tentang biasanya ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, jadi biasanya menurut kita atau sebagian orang, membuat rasa bersalah itu mampu menguatkan karakter. Nah, padahal tidak. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, jadi memaksa mentang-mentang sudah dewasa, ini memaksakan kehendaknya kepada orang lain atau kepada muridnya. Ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon lawan teori kontrol, pandangan tentang dunia. Nah, realitas atau kebutuhan kita sama, itu pada stimulus respon tentang dunia. Namun tentang teori kontrol tentang dunianya, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama, tapi pada teori kontrol tentang dunia, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang
agar berpandangan sama dengan kita. Nah, jadi kita itu merespon tentang dunia mencoba mengubah agar berpandangan sama dengan kita. Nyatanya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, pada teori kontrol tentang dunia, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, jadi suatu kejadian itu tujuannya apa? Jadi hal yang buruk itu belum tentu salah ya, tapi baginya itu semua perilaku memiliki tujuan, itu pada kontrol tentang dunia. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol tentang dunia hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi sebesar apapun orang memaksa mengontrol untuk orang lain tidak akan bisa. Jadi yang mengontrol diri sendiri itu hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi diri sendiri mengontrol dirinya. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi teori kontrol tentang dunianya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol tentang dunia, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, stimulus respons tentang dunia, mode berpikir menang atau kalah. Jadi teori tentang dunia, mode berpikir menang. Lanjut. Disiplin positif. Nah, ini yang kedua tadi. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini selanjutnya yang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Itu ada profil pelajar Pancasila, ada Ibu Primariers, dan keterampilan hidup. Pada profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, yang sering dinyanyikan oleh anak-anak ya, lagu profil pelajar Pancasila. Yang kedua, Ibu Primary Years Program atau PIEP. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill, keterampilan. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, yang memberi uraikan yang terbaik dari diri. Nah, sekarang yang kebajikan yang kita terapkan pada anak-anak itu adalah nilai pelajar, profil pelajar Pancasila. Itu pas untuk anak didik kita ya. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ya, lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Sekarang Ulun ingin bertanya, kebutuhan dasar manusia yang ada pada diri ibu-ibu apa saja, Bu?
Salah satunya kebutuhan dasar manusia itu adalah rasa cinta dan kasih sayang. Ya, kebutuhan dasar salah satunya rasa ingin dicinta dan kasih sayang. Ada lagi ibu-ibu kebutuhan dasar? Ya, silakan Bu. Untuk menambahkan dari rekan kita tadi, Bu Nur Hasanah SPD ini, di situ tadi katanya rasa ingin dicinta dan sayang. Yang tambahannya adalah rasa ingin dimiliki atau rasa ingin dimiliki. Gitu. Kalau lah ya. Rasa ingin dimiliki, iya Bu. Yang tiap hari apa Bu? Hah? Kalau ulun lain boleh lah. Kalau ulun kebutuhan dasar ulun, Ya. kebutuhan hidup ulun tercukupi, makan, makan, minum, sandang dan pangan. Bahagia ulun sudah. Sandang pangan. Ada lagi Bu? Perhatian, termasuk kasih sayang ya. Jadi sandang pangan dan papan. Next, PK. Terima kasih ibu-ibu. Sini pengertiannya adalah kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Lanjut. Nah, ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Sebenarnya banyak lagi kebutuhan dasar manusia itulah, cuma yang kami pelajari ini. Yang pertama, bertahan hidup. Betul kata Bu Anita tadi. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kayaknya kalau tidak makan, tidak ada tempat tinggal, tidak bisa bertahan hidup. Yang utama itu makanan ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ya, rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, seperti ini juga yang hadir di dalam ruangan ini juga rasa diterima ya. Ketika ulun melakukan kegiatan ini, direspon ibu-ibu, terutama ibu kepala sekolah dengan baik, berarti saya merasa diterima, menjadi bagian dalam kelompok ini. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Nah, biasanya kalau penguasaan ini harga dirinya ingin dianggap ya Bu ya. Ya, selanjutnya kebebasan. Kebebasan meliputi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah diri. Nah, itu termasuk kebebasan. Yang pertama itu memiliki pilihan. Contohnya apa Bu Nita? Misalnya kebebasan dalam memiliki pilihan. Calon mantu bonita kebebasan Ya, memiliki pilihan. calon mantu. Kebebasan memilih pilihan. Kalau untuk pendidikan, misalnya pendidikan anak, diberi kebebasan kepada anak. Misalnya anak ulun kemarin kan terserah dia anak kuliah di mana nak, untuk kebebasan memberikan dia kemana dia mau kuliah, kebebasan untuk memberikan pilihan untuk anak ulun. Aduh. Kedua, kebebasan dalam pasangan hidup. Ya, boleh itu bisa Bu. Kebebasan pasangan hidup karena dia yang menjalani, dia yang merasakan, jadi dia bebas untuk memilih pasangan hidupnya. Silakan Bu Yuli SPD. Memiliki pilihan di sini sebenarnya banyak juga ya. Jadi misalnya makanan mungkin pilihannya kesenangannya apa, makan apa. Kemudian bermain permainan yang disenanginya apa. Untuk anak-anak aja ya ini ya. Kemudian di kelas misalnya dia belajarnya senangnya dengan cara apa, kelompok atau perdasan saja.
saja atau mendengarkan ceramah? Mungkin itu bisa ditanyakan. Ulun nambah. Yang baru boleh atau Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut dulu di sini kebebasan untuk anak didik kita, di situ misalkan kita mengadakan praktek ya. Jadi kita mengajak anak-anak kita berdiskusi, misalnya begini nak, jadi anaknya bisa minta yang lain. Nah di situ dulu nomor satunya. Kemudian yang kedua itu kita bisa di lapangan juga, ya misalnya belajarnya boleh ke alam ya, alam misalnya di luar sekolah. Nah di situ kebebasannya. Kemudian yang ketiga bisa kebebasan dalam mengajar ya. Kita ajak anak-anak misalkan kita tambah pembelajaran yang lain ya. Misalkan kita tambah dulu dalam ceramah agama misalkan kita tambah, atau bernyanyi atau bermain dulu. Nah di situ kebebasan. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan untuk kami. Berkaitan dengan kebebasan, karena kami selaku kepala sekolah ini berkaitan dengan Bapak dan Ibu Dewan Guru. Nah sekarang ini untuk kelas 1 sampai kelas 6 itu sudah menggunakan kurikulum merdeka. Oleh karena itu Bapak dan Ibu Guru diberi kebebasan untuk memilih cara apa yang dipakai untuk mendidik anak-anak kita. Mungkin tidak harus menggunakan buku saja, tetapi kita semua bebas menggunakan media sosial. Kita boleh melihat dari YouTube referensinya, ya, boleh dari teman sejawat atau bentuk-bentuk yang lain yang sekiranya bisa meningkatkan kinerjanya. Sehingga dalam mendidik anak ini ada bermacam-macam model, mulai dari guru kelas 1 sampai kelas 6 dan guru mata pelajaran itu berlomba-lomba untuk menampilkan kreasi masing-masing dengan adanya kurikulum merdeka ini. Karena di dalam kurikulum merdeka ini kita bebas berekspresi, ya. Kayak apa kita mengembangkan mendidik murid-murid kita. Kadang-kadang kalau guru tidak mengikuti perkembangan, maka kita akan ketinggalan sendiri. Jadi dengan adanya kurikulum merdeka ini, mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru berlomba-lomba untuk berkreasi melewati jalur apapun. Terima kasih. Terima kasih ibu-ibu yang telah memberikan contoh atau pengalaman pribadinya tentang memiliki kebebasan. Selanjutnya adalah kesenangan. Kesenangan meliputi bermain, humor, atau antusiasme dan tertawa. Jadi bermain, humor, bercanda termasuk kesenangan, juga termasuk kebutuhan dasar manusia. Ya, kita es briefing dulu ibu-ibu karena sudah melalui 13 slide. Tidak memerlukan gerakan fisik, es briefingnya cuma senang mulut saja. Yuk senyum selama 30 detik berpasangan. Senyum aja Bu, senyum selama 30 detik saja. Ulang hitung ya. 1, 2, 3. Senyum saja 30 detik. kelihatan gini 30 detik saja. Yuk senyum selama 30 detik. giginya boleh kelihatan lah. Boleh. Ketawa ketawa. Ada senyum lah, lihatin Anda. Senyum berhadapan. Sudah. Ya, sudah, terima kasih ibu-ibu. Yang akhirnya senyum, tadi ada yang tertawa. Ternyata dari hal yang biasa menjadi hal yang luar biasa. Itu sebenarnya ibu-ibu yang dapat petik dari ice breaking ini. Lanjut motivasi perilaku manusia.
Jadi yang memotivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi motivasi perilaku manusia ini Bu terbagi dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik, dari yang dari luar dan dari dalam dirinya. Yang dari luar ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah motivasi ekstrinsik. Jadi apa yang dijanjikan oleh gurunya atau dia menghindari hukuman itu adalah motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi yang intrinsik itu yang dari dalam dirinya sendiri menyadari tanpa paksaan dan tanpa diminta oleh orang lain. Ya, lanjut Bu. Nah, lanjut kita ke hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, pada hukuman di situ ada 4 poin: tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu yang dapat terjadi pada hukuman. Yang kedua, konsekuensi, terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dengan adanya konsekuensi tadi. Sikap guru selalu memonitor murid. Pada restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Itu pada restitusi. Nanti akan ulun tampilkan kalau sempat ada video restitusi. Nah, 5 posisi kontrol guru. Sepertinya kelimanya ini sudah kita alami semua. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Posisi kontrol penghukum itu adalah guru yang berperan sebagai penghukum akan menggunakan hukuman untuk mengontrol perilaku murid. Hukuman yang diberikan dapat berupa hukuman fisik maupun verbal. Berikut contoh hukuman fisik, misalnya guru menghukum murid dengan berdiri di depan kelas karena berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, itu adalah termasuk penghukum, guru penghukum. Yang kedua, guru memberikan nilai buruk kepada murid yang tidak mengikuti ulangan. Yang ketiga, selain hukuman fisik dapat berupa verbal, sebagai contoh guru akan berkata kepada muridnya yang datang terlambat dengan nada suara tinggi, bahasa tubuh yang tidak bersahabat seperti terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat, kapan bisa datang tidak terlambat. Nah, ternyata kalimat yang kita sampaikan itu, kalimatnya seperti itu adalah kita berada di posisi penghukum. Next. Yang kedua, posisi kontrol pembuat merasa bersalah murid maksudnya. Guru yang berperan sebagai pembuat merasa bersalah akan membuat murid merasa bersalah atas kesalahannya. Misalnya nih, guru dapat melakukan hal ini dengan cara memberikan nasihat atau dengan sebagai contoh, guru berkata kepada murid yang tidak mengerjakan tugas, apakah kamu tahu bahwa kamu telah mengecewakan orang tua dan gurumu? Yang kedua, guru meminta murid yang berkelahi dengan temannya untuk menuliskan perenungan tentang akibat dan perbuatannya. Ternyata itu adalah guru yang termasuk posisi kontrol pembuat rasa bersalah murid. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Nah, guru yang berperan sebagai teman akan memperlakukan murid seperti teman sebaya. Nah, jujur saja Bu, ulun ketika mengajar di kelas tinggi, kelas 5 yang maksimal mengajar, itu terasa nyaman sekali ketika kita berada di posisi kontrol teman.
kita dapat merasuki siswa itu, tapi ternyata ini bukan adalah posisi kita sebagai posisi kontrol guru yang baik. Ulun pikir dulu itu adalah yang lebih baik, ternyata tidak. Nah, guru akan berusaha untuk dekat dengan murid dan memahami masalah-masalah yang mereka hadapi sebagai murid. Sebagai contoh, guru sering mengobrol dengan murid di luar jam pelajaran. Ya, benar, sering saya lakukan, Bu, karena sekarang mempunyai WhatsApp semua. Jadi biasanya sering ulun lakukan melalui WhatsApp, mengobrol di luar jam pelajaran. Biasanya waktu sore atau malam hari ulun lakukan. Yang kedua, guru ikut bermain dengan murid saat istirahat. Ya, ulun juga sering bergabung dengan murid ketika di dalam kelas. Nah, yang ketiga, guru membantu murid memecahkan masalah-masalah pribadi mereka. Karena mereka merasa adalah temannya, sehingga mereka itu kayak ada punya kebebasan, Bu, untuk bercerita. Bahkan salah satu siswa dulu pernah bercerita tentang keluarganya, Bu. Nah, sangat pribadi, pernah alami seperti itu. Lanjut. Selanjutnya, posisi kontrol pemantau. Guru yang berperan sebagai pemantau akan memantau perilaku murid dan memberikan arahan jika diperlukan. Guru akan berusaha untuk memastikan bahwa murid mengikuti aturan dan norma yang berlaku di sekolah. Contohnya, misalnya, guru berkeliling kelas saat pelajaran berlangsung untuk memastikan bahwa murid memperhatikan. Yang kedua, guru menegur murid yang berbicara saat pelajaran berlangsung. Nah, ini juga sangat sering saya lakukan. Yang ketiga, guru mengingatkan murid untuk mengenakan seragam sekolah yang lengkap. Nah, itu adalah termasuk posisi kontrol pemantau. Ya, yang kelima terakhir adalah posisi kontrol manajer. Guru yang berperan sebagai manajer akan mengelola kelas dengan cara yang efektif dan efisien. Contohnya, guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan sesuai dengan kebutuhan murid. Ya, maksudnya di sini sesuai kebutuhan murid itu adalah sesuai dengan minatnya, Bu. Jadi itulah yang dimaksud dengan guru menghamba pada murid. Dulu pernah ulun memahami kok guru menghamba pada murid, ulun kira itu sekehendaknya atau menyembah-nyembah pada murid. Ternyata tidak, bukan seperti itu. Jadi kita menuruti kebutuhan murid. Misalnya dia memerlukan pelajaran ini, yang kita ayomi gitu, Bu. Yang kedua, guru memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada murid. Nah, jadi apapun yang dilakukan murid selama bersifat positif, kita berikan umpan balik yang positif juga dan konstruktif kepada murid kita tersebut. Nah, dampak 5 posisi kontrol guru, sepertinya kita pernah melakukan kelima tadi ya, Bu. Nah, kelima posisi kontrol ini memiliki kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, guru perlu menyesuaikan posisi kontrol yang digunakan dengan situasi dan kondisi murid. Posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah sebaiknya tidak digunakan terlalu sering karena dapat berdampak negatif pada psikologis murid. Posisi kontrol teman sebaiknya juga tidak digunakan terlalu sering karena dapat membuat guru kehilangan wibawanya. Nah, sekarang lanjut. Sekarang termasuk yang manakah kita, Bu, pernah mengalami dari 5 posisi kontrol itu pada anak yang mempunyai kasus seperti apa? Ada yang bisa berbagi? Terkait pengalaman, tentu saya pernah mengalami hal itu.
Yang pertama, saya pernah menjadi guru sebagai pembuku. Kadang ketika anak itu tidak mendengarkan arahan kita, emosi naik, lalu kita menghukum anak tersebut. Kemudian yang kedua, saya juga pernah menjadi sebagai teman. Tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi di mana anak itu ketika dia ada masalah tentunya kita dapat mengedukasi sehingga kita melakukan pendekatan sebagai teman agar mendapatkan informasi apa yang menjadikan dia. Kemudian saya juga pernah menjadi guru sebagai pemampang. Itu juga sering dilakukan. Ternyata ada yang lebih baik daripada yang pernah saya lakukan, yaitu guru sebagai manajer. Mungkin itu Bu pengalaman dari saya. Mungkin menambahkan sedikit. Jadi di dalam kelas kita biasanya menghadapi mungkin sekitar 10 sampai 20 siswa. Nah, siswa di situ memiliki sifat dan karakter yang berbeda atau bervariasi lain-lain. Jadi di sini kita penanganannya juga menyesuaikan dengan posisi kontrol itu. Mungkin kepada siswa yang tidak bisa ditegur, kita mungkin menghukum keluar. Kemudian kepada yang pintar, yang penurut, mungkin kita sebagai manajer saja bisa. Kemudian ada lagi misalnya siswa yang agak pendiam, hanya mau misalnya berbicara, kalau kita dekati berarti posisi kita sebagai teman. Dan yang lain-lainnya itu menyesuaikan dengan karakter siswa masing-masing. Terima kasih. Terima kasih Ibu sudah berbagi pengalamannya. Ya, lanjut Bu Eka. Nah, ini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, karena tidak memiliki atribut, sering sekali di sekolah kita tidak anak-anak kurang lengkap atributnya. Misalnya guru memberikan hormat kepada bendera selama 1 jam. Itu kira-kira termasuk posisi kontrol guru yang mana Bu? Menghukum ya menghukum lebih pasnya ya menghukum siswanya untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Yang kedua, berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Kira-kira termasuk yang mana itu Bu? Iya, membuat rasa bersalah. Next. Kasus yang kedua, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Masih kasus yang sama. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu termasuk apa? Kayak santai gitu. Teman ya posisi kontrol teman. Ya, yang selanjutnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulang lagi. Posisi yang mana Bu yang lebih tepat? Ya, di situ kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ya, memberikan solusi pada. Ya, Bapak. Mantap. Ya, mantap. Next Bu. Ya, sama kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ya,
Ditanya dulu kesalahanmu, terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu dengan mencari solusi permasalahannya sendiri, itu termasuk manajer. Ya, lanjut. Nah, posisi kontrol manakah aku? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Masuk. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Membuat rasa bersalah. Jadi dia dengan diucapi seperti itu, dia merenungkannya, tidak pernah benar melakukannya, berarti dia selalu salah. Ya, lanjut. Nah, ayolah lakukan demi bapak ibu ya. Ayo, sebagai teman, ayolah lakukan demi bapak dan ibu. Kayaknya kalimatnya di sini terlalu akrab ya dengan murid. Nah, lanjut Bu. Nah, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Agak keras ini Bu kalimatnya. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Masa bersalah. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Konsekuensinya tidak ada ya, cara penanggulangannya tidak ada di sini. Bersalah ya. Next PK. Nah, terus kita lanjut dengan keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, langsung saja Bu. Perbedaannya, dulu saya anggap keyakinan dan peraturan ini sama saja Bu. Ternyata jauh berbeda. Keyakinan kelas adalah seperangkat nilai dari prinsip yang disepakati bersama oleh guru dan siswa untuk memandu perilaku dan interaksi di dalam kelas. Nah, jadi di sini digarisbawahi disepakati bersama oleh guru dan siswa. Itu adalah kata kunci dari keyakinan kelas. Selanjutnya, peraturan kelas adalah seperangkat aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh guru dan harus dipatuhi oleh seluruh siswa. Ternyata disitulah perbedaannya peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu disepakati oleh siswa dan guru, sedangkan peraturan itu adalah dibuat oleh guru dan harus ditaati oleh siswanya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu langkah-langkahnya atau bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat keyakinan kelas. Nah, yang membuat kalimat dibuat dalam pernyataan positif. Selalu ada contohnya Bu. Kemarin kita jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu adalah kalimat negatifnya dirubah menjadi kalimat positif pada keyakinan kelas. Berubah menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Nah, sudah kemarin kita susun bersama. Gitu Bu. Nah, selanjutnya pada segitiga restitusi. Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini Bu, segitiga restitusi ini merupakan cara penanggulangan kasus ya Bu, kasus pada siswa. Nah, yang pertama itu validasi tindakan yang salah, itu ada tahapan segitiga restitusinya. Validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menanyakan keyakinan, terus menstabilkan identitas. Jadi itu tahapan segitiga restitusi. Lanjut. Menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, di situ ada Bu kalimat yang contohnya menstabilkan identitas jika kita sedang menyelesaikan kasus murid. Misalnya pada menstabilkan identitas
berbuat salah itu wajar. Misalnya anak nih kita tanya ini, terus kita menstabilkannya berbuat salah itu wajar. Nah, ibu juga pernah berbuat salah. Terus yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu adalah juga merupakan menstabilkan identitas. Yang ketiga, ibu bapak juga pernah melakukan itu. Nah, ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Nah, biasanya anak-anak kalau distabilkan identitas dulu, Bu, tidak dipojokkan dengan suatu kasus, insya Allah itu anak akan mudah mengaku atau kita dapat selesai mencari solusinya. Validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Nah, pada validasi tindakan yang salah, kalimatnya ada contohnya di sini, Bu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, jadi kalimat yang ada di situ termasuk validasi tindakan yang salah. Next. Nah, menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Tadi yang intrinsik itu maksudnya yang dari dalam diri kita ya, Bu. Tidak intrinsik, tidak karena hukuman atau tidak karena reward yang diberikan. Jadi kesadaran atas dirinya sendiri yang keluar dari dalam dirinya sendiri. Misalnya contohnya, apa keyakinan kelas kita? Nah, misalnya anak-anak itu melanggar suatu keyakinan yang telah kita buat. Apa keyakinan kelas kita? Nah, yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Lalu dia mengingat dan sadar, oh ya, aku telah melanggar ini. Nah, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Nah, mungkin anak tadi kan melanggar nih. Lalu dia kita sadarkan dengan menanyakan keyakinan kelas yang telah dibuat bersama. Selanjutnya, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanya balik ke siswa tadi. Nah, semoga dengan ini kita lakukan segitiga distribusi tadi, kasus pada murid dapat kita selesaikan dengan baik. Di sini ada contoh penerapan segitiga distribusi yang saya lakukan dengan siswi kelas 4. Gitu, Pak. Dari sana aku memulai. Sekarang apakah keberadaan itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Menurut aku, keyakinan kelas apa yang sedang melakukan ini? Jadi keyakinan seperti apa yang harus aku lakukan jika kamu sedang marah? Kamu bersedia mulai kesalahan ini? Ya, cepat sekali dimakan ini. Sekarang silakan ini dari Nah, itu adalah contoh yang saya terapkan menyelesaikan sebuah kasus menggunakan segitiga restitusi. Pada penutup, dalam penerapan program disiplin positif,
Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Standar nasional pendidikan. Dengan berakhirnya ini tadi pemaparan dari saya, maka berakhir sudah diseminasi budaya positif pada hari ini. Ulun ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, semangat dulu, merdeka. Alhamdulillah telah selesai pemaparan dari Ibu Norita Susanti SPDSD, calon guru penggerak angkatan ke-11 tahun 2008. Begitu lancar, begitu jelas, begitu puas yang disampaikan beliau pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua Dewan Guru UPTD SD Lampang bisa mengambil apa-apa yang beliau sampaikan dan bisa kita terapkan dalam dunia pendidikan kita, itu khususnya di sekolah kita UPTD SD Lampang. Terima kasih. Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa dan penutup. Marilah kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan kegiatan kita ini berjalan sesuai harapan yang dicita-citakan oleh seorang guru, calon guru penggerak nantinya, dan mendapatkan sukses untuk selanjutnya. Terima kasih. Kita sama-sama berdoa. Ila sawati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, washabati wal qarabati wa tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wa 'afiyatan fil jasadina wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamilna bi syamaratil maut wa najjata min fa'idatil syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, mudah-mudahan calon guru penggerak Ibu Norita Susanti dilancarkan, dimudahkan segala urusan dunianya maupun akhiratnya, dan tercapai apa yang diciptakannya. Amin ya rabbal alamin. Setelah berakhir doa tadi, maka berakhirlah acara kita pada hari ini. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan baik pribadi, kesempurnaan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.